Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, guys, ya. So, ketika saya membuka handphone, tiba-tiba ada satu request dari Instagram, tapi beliau ini tak mau disebutkan namanya, guys, ya. Jadi ada satu orang konten kreator, ya, dan konten kreator ini dah kawak, guys, cukup lama, ya, famous di Malaysia. Dan beberapa tahun lalu aku sempat menonton salah satu video abang ini, yaitu konten kreator yang bernama Abang Koroy TV, kalau tak silap, guys, ya, nama channelnya Abang Koroy TV. Nah, di sini aku cukup terkejut, geng, ya. Ternyata beberapa hari yang lalu, guys, nama beliau kembali tular, kembali viral dikarenakan Abang Koroy TV ini, guys, kena ugut oleh bangsa Rohingya ketika dia membuat parodi. Wih. Biar betul, guys. Biar betul. Bangsa Rohingya berani ugut. Serius. Wow. Oke, kita akan coba tonton bersama-sama, guys, ya, seperti apa videonya dan sebenarnya parodi apa yang dibuat oleh Abang Koroy TV. Tapi sebelumnya, guys, ya, aku minta maaf lah, guys, ya. Bukan berarti aku ikut campur ke dalam masalah ini atau ikut campur di dalam masalah negara Malaysia, tapi aku hanya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan ini juga boleh dijadikan satu pelajaran juga lah, guys, ya. Ternyata bangsa Rohingya, ya, sorry to say, ya, memang sekurang ajar itu, ya. Karena jujur nih, geng, ya, beberapa hari yang lalu ketika aku mengulas Rohingya, ya, mungkin seperti konten kreator, ya, yang ada di Australia itu, konten kreator Rohingya, kalau kalian ingat, ya, ada Nur Aziza. Nah, itu, guys, ya. Dan sebelumnya, ya, aku juga pernah mengulas ada beberapa komentar yang nampaknya aku agak kurang suka, guys. Tak pastilah itu rakyat tempatan atau bangsa Rohingya, guys. Apa iya bangsa Rohingya mengugut channel Wak Lonjong, kan? Tapi aku tak pastilah, guys, ya. Oke, geng, kita akan coba tonton bersama-sama seperti apa video dari Abang Koroy TV, macam mana ugutan yang dilakukan oleh bangsa Rohingya kepada Abang Koroy TV, dan juga macam mana parodi yang dibuat oleh Abang Koroy TV, guys, ya. Oke, guys, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. Kita coba tonton bersama-sama, guys, seperti apa videonya. Dan oke, ini dia. Koroy diugut bangsa Rohingya, kurang senang sebab sikap pengotor. Nah, ini oke, dari M-Star, guys, ya. M-Star, oke. Malaysia nampak macam Myanmar, tapi ini Malaysia kat Selayang. Sebenarnya apa yang membuatkan kau terfikir untuk buat parodi untuk mempamerkan suasana di Selayang ni? Tujuan aku ni nak beri kesedaran kat rakyat Malaysia tentang sebenarnya ada tempat macam ni dekat negara kita, di mana kebersihan ni tak dijaga. Warga-warga kat sini semua tak selesa. Memang ada aduan juga, komen semua orang cakap diorang tak selesa dengan kehidupan kat sini, kotor, bersih. Sebelum ni dah viral tempat ni, dua hari lepas dah bersih. Ini kau tengoklah keadaan dia. Masa kotor lagi. Nak buat benda ni, kau ada rasa macam takut ke? Ada tak rasa macam takut ke, nervous ke macam ni? Sebab yelah, kadang-kadang tak tahu juga risiko kau, kan. Kau buat konten ni seorang ke macam mana? Kadang-kadang ada tim. Hari ni ada M-Star, kan. Tu seorang kan. Takut tu bukan tak ada. Dia ada. Cuma aku terfikir sebagai rakyat Malaysia, ni negara aku. Kenapa aku nak takut dengan tempat negara aku, kan? Kita nak berjuangkan tempat kita, kesedaran untuk rakyat. Kenapa kita nak takut? So aku fikir macam tu, aku jalan. Macam mana kau lihat sendiri kawasan ni, kan? Apa respon kau? Mula-mula aku lihat tempat ni tahun lepas, aku terkejut juga. Ada tempat macam ni kat Malaysia. Aku nak start awareness tu yang aku start buat konten. Sebab kau tahu konten-konten aku sebelum ni memang banyak sosial, melibatkan rakyat apa semua. So ini salah satu one of the content yang aku boleh buat lah. Bila kau buat konten ni, kita tahu konten kau kebanyakannya semuanya tular, kan, di media sosial. Tapi yang kali ni nampaknya dia punya pergi dia lain macam. Dia punya impak dia. So macam mana kau itu Rohingya semua ni, guys. Ramai rakyat Malaysia menyokong yang tengok ni. Apa yang kau buat. Mungkin sebelum ni aku cuma ambil isu dalaman negara. Sekarang ni dah jadi international, bro. Tempat ni dah jadi international. Sebut je Myanmar,
Pakistan, Bangla semua dah masuk dah. Target audiens aku bukan Malaysia dah, orang-orang luar negara. Kalau kita tengok belakang-belakang ada orang juga tu kan. Nah, ni Jadi ada orang Malaysia. Tapi nak tahu juga dia orang okey ke buat benda ni? Dia orang tak marah ke macam ni? Tak tahu, aku tak tahu dia orang marah ke tak. Cuma tu lah, aku cuma buat konten, tunjuk-tunjuk keadaan. Lagipun aku tak ada interview diorang ke, ugut ke tak ada. Aku just santai menari. Ada juga yang enjoy. Tujuan aku bukan nak jalankan kerja pihak berkuasa ke apa, tak ada. Itu kerja diorang. Kerja aku sebagai content creator untuk spread awareness lah. Ini seram nih guys. Ini seram nih. Dan ada yang mulai mengawasi kan begini kan. Waduh. By the way, aku tadi agak kurang fokus ya tag price yang dipakai Abang Koro TV nih ya. Jadi di baju dia nih ada tag price. Ini mungkin disengaja untuk bahan lawak mungkin guys. Aku tak pastilah. Abang Koro TV ini mungkin dia menyindir bangsa Rohingya pakai baju seperti ini, price tag lupa lepas atau gimana nih guys. Dan selalunya pakai peci. Nah ini kan guys ya, kebanyakan bangsa Rohingya ya, tidak semua sih guys ya, biasanya pakai peci seperti ini. Jadi menunjukkan bahwasanya mereka Islam sejati. Tapi ya mana ada orang Islam yang pengotor guys ya, karena biasanya rata-rata orang Islam itu selalu bersih ya kan guys ya, karena bersih adalah sebagian dari iman kan itu. Oke, ini menarik, kita coba lanjut lagi. Kita bagi pendedahan dekat orang Malaysia. Macam aku pernah buat video sebelum ni dekat Balakong, sampai orang komen, if I don't watch your video, I don't know this place is wujud. Bukan aku seorang je terkejut, ramai lagi yang tak tahu tempat-tempat macam ni sebenarnya ada wujud kat Malaysia. Indikasi dia terhadap apa yang kau buat ni kan, memaparkan kawasan-kawasan yang mungkin orang tak nampak kan, secara kasarnya, apa agak? Tempat dia macam ni lah, baru-baru ni 2 hari lepas viral. Majlis datang, lepas tu kita orang datang buat live. Memang kita orang datang malam, kosong, bersih. Lepas tu ni dah 3 hari 4 hari, kau tengok lah keadaan dia comeback balik lah. Dan aku difahamkan tempat ni lebih dekat 20 tahun macam ni. So 20 pembiakannya dah tahun? banyak dah. Orang kata ni dah kampung dia ni, lubuk dia lah. Wah. Tak boleh sentuh lah. Di mana tak Mana boleh boleh sentuh begitu? pun ada juga orang di dalang di sebaliknya. Tapi itu bukan masalah aku. Aku nak spread awarenessnya. Selain daripada spread awareness kan, sebenarnya apa yang kau harapkan daripada konten kau ni? Adakah memang kau harapkan satu perubahan yang berlaku terhadap sesuatu kawasan yang didiami oleh mereka, ataupun bagaimana? Sebab jelah dah 20 tahun dah macam Guys, ini aku risau dengan orang ini guys. Serius, aku risau dengan orang yang pakai sarung ini guys. Ya, orang-orangnya ini. Yang dari tadi mengawasi interview Abang Koro TV dan juga M-Star nih. Aku agak risau ini guys dengan orang belakang ini. Kalian nampak tak? Nah, kan? Karena orang tadi itu sempat mendekat di sesi interview M-Star ya dengan Abang Koro TV. Sekarang dia menjauh, tak pastilah dia cakap apa guys. Entah kenapa aku agak risau aja nih guys. Jangan-jangan salah satunya yang ugut Abang Koro ini adalah orang-orang ini guys. Nah, aku tak pastilah. Oke, kita lanjut lagi. cakap tadi kan, lama juga sebenarnya, betul lah tu. Of course lah, aku nak harapkan perubahan lah daripada pihak berkuasa ke masyarakat ke. Aku buat video ni, aku harapkan benda tu sampai lah kat orang. Walaupun tak direct, indirectly, pandai-pandai lah, faham lah. Ada juga yang cakap kau tonggang isu ni, macam seolah macam nak orang kata ambil kesempatan terhadap apa yang berlaku ni. Betul ke? Betul, itu bukan biasa. Aku buat pengaku betul. Aku terima banyak ancaman. Ancaman tu bukan orang warga dorang pun memang ada. Daripada warga kita sendiri pun ada. Aku tak tahu, tak pasti lah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kot. Biar Mungkin betul. ada keuntungan di sebalik benda ni ke, tak tahu lah. Ataupun dorang memang ada darah daging ke, tak tahu lah. Isu ni kan sensitif bila melibatkan perkauman ni kan. Jadi kau ada tak bertanya sendiri dengan orang yang attack kau tu? Macam tanya dia apa yang dia nak, kenapa dia marah sangat, adakah ada kena-mena dengan dia ke macam mana, ataupun ada keuntungan untuk dia? Aku pada pernah tanya, tapi melalui komen. Cuma dorang jawab macam nak tak nak je jawab. So bila kau buat benda macam ni kan, nak pihak tak nak berkuasa ya, ataupun pihak berwajib okey ke dengan apa yang kau buat ke? Ada larangan ke macam mana ke? Cuma teguran ada lah. Tapi kebanyakan yang DM aku pihak berkuasa sendiri greenlight lubang-lubang lubuk-lubuk kat mana yang patut aku buat konten macam ni. So kau puas hati tak dengan hasil yang kau buat sekarang? Aku tak penuh lagi puas hati. Tengoklah tempat ni, hari tu viral, lepas tu jadi balik kotor. Lagipun aku target sekarang ni Selangor KL lah. Banyak lagi orang luar negeri panggil Terengganu. Banyak, beratur-beratur Terengganu. DM yes, komen ada, DM ada Terengganu, Pulau Pinang, Langkawi, Johor, Ipoh, banyak lagi. Sekarang ni yang area Selayang je lah. Adakah ada kawasan-kawasan spesifik lain yang kau Ada spesifik lain juga, Balakong, Puchong, Sekembangan, area KL Selangor lah, Klang Valley lah. Kau minta daripada pihak negeri lain kan untuk datang kau buat parody ni, kau okey ke tak nak pergi ni sebenarnya? Okey je, cuma aku bagi ruang dulu untuk orang-orang sana, influencer sana buat konten. Kalau tak ada juga, terpaksa lah tim Koroi. Let's go. Guys, ini biar betul lah guys. Sebelumnya aku sorry to say, aku minta maaf lah guys ya, karena kenapa sih Walonjong selalunya mengulas isu-isu Rohingya seperti ini? Karena
ini maaf guys ya, boleh dijadikan pelajaran juga guys ya. Takutnya apa yang berlaku di Malaysia nih guys ya, terutama bangsa Rohingya ini berlaku juga di Indonesia. Takutnya seperti itu. Sebelum jadi macam ini guys, ini sama dengan apa ya? Menjajah gak sih guys? Hah? Ini kan harusnya tempat-tempat ini kan diperuntukkan untuk rakyat tempatan, orang lokal, ya kan guys, Bumi Putra Malaysia. Tapi tahu-tahu ya seolah-olah ini jadi kampung mini Rohingya guys. Nah, selalunya saya berkaca dari situ ya kan, menjadikan pembelajaran jangan sampai ini Indonesia seperti ini guys. Serius ya, walaupun Indonesia luas sekali wilayahnya, tapi ya lama-lama sikit-sikit lama-lama jadi bukit guys, betul tak? Hah? Aduh di Ubud, alamak seram betul guys. Aku agak risau nih guys. Tadi ada Rohingya ya. Sebentar. Di menit keberapa ya? Nah ini. Risau pula nih aku guys. Hah? Dia macam kurang senang begitu guys ya, dengan adanya sesi interview antara M-Star dan juga Abang Koroi guys. Aduh, tuh kan, kita coba tengok gerakannya kan macam dia tak suka guys ya. Aku risaunya nih, tahu-tahu nih Abang Koroi ini dapat tumbuk atau apa kan. Aduh, bahaya kan guys. Oke. Itu salah satu video dari M-Star guys. Dan oke, sebenarnya apa? Video apa yang dibuat oleh Abang Koroi TV geng? Kita coba tonton. Ini kod. Nah, ini dia. Mungkin. Kasanilah geng Rohingya ini sampai korang robohkan rumah di orang. Mana di orang nak duduk. Oke, ini mungkin sindiran guys ya, sindiran. Bai. Apa bang? Kenapa menangis, Bai? Saya rumah sudah pecah bang, tengok. Apa kasi pecah? Tak tahu lah bang, cuma orang Malaysia marah. Kita banglo banyak pecah sudah. Banyak sabar, Bai. Macam mana mau Sabar. Duit ada, Bai? Duit ada? Duit ada. Ada. Saya rumah ada. Ada rumah? Ada, Bai. Wih, owner. Ya, betul. Betul, okey. Berapa mau? Woi. Jangan Habis jadi, okey. Oh. Ini mungkin guys salah satu video yang dibuat, video parodi dari Abang Koroi guys. Alamak. So, aku no komen lah geng. Kalau menurut komentar kalian macam mana nih guys? Ya kan? Ya mungkin abang ini bermaksud baik untuk menolong awal-awal, tapi lama kelamaan ya jadi ngelunjak gak sih guys? Tapi aku tak pastilah guys. Kawan-kawan yang lebih paham macam mana kondisi realitinya guys, ini mungkin boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke, lepas itu kan dirobohkan nih ya rumah Rohingya, ditolonglah oleh orang. Nah, muncullah video ini. Rohingya Bersatu. Apa itu Bersatu ini? Oke, kita coba tengok guys. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih gacor. Iya, lepaskan tangan. Aduh. Ya. Rohingya Bersatu. Ini abang yang tadi nih. Nah, ini mungkin tim dari Abang Koroi mungkin ya. Oke, so macam mana guys menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Ini mungkin guys salah satunya ya parodi yang dibuat oleh Abang Koroi. Nah, ini ya. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih gacor. Iya, lepaskan tangan. Asik juga nih lagunya guys. Sorry tuh aku mute ya, takut terkena copyright. Oke guys, sebelum aku closing, ini ada satu video lagi yang cukup menarik guys ya. Jadi nampaknya dengan adanya case itu guys ya, ini ada salah seorang bangsa Rohingya yang nampaknya mempertahankan diri nih. Aduh. Oke, ini menarik. Kita coba tengok guys ya seperti apa interview ya Abang Koroi dan juga Rohingya ini. Kalau dari tajuk videonya sih Rohingya mempertahankan diri.
kita coba tonton guys. Di satu Malaysia Kalau pakai UNHCR refugee card itu Ha? bukan bangsa Rohingya saja bang. Tahu betul. Ada bangsa banyak. Banyak. Nah, abang cakap berapa bangsa ada? Ada banyak. Cakap lah. berapa Arakan, bangsa ada? Melayu semua ada banyak. Bukan Melayu tak ada. Saya tidak. Ada Melayu pun ada, negara lain. Melayu bukan Malaysia saja. Agak tau. bising ya. Malaysia one world. Satu dia ada Melayu. UNHCR pakai. Myanmar dalam Myanmar saja berapa bangsa ada? Saya tak tahu tapi saya tahu. Itulah masalah bang. Betul. Sebentar guys. Ini sorry tuh saya kalau mungkin analisa saya salah. Jadi awal-awal video ini ketika Abang Koroy coba interview dan ini Rohing memerintahkan diri. Awal-awal video ini guys, nampak ada motosikal melintas. Coba kita dengar. Pakai UNHCR. Awal kan tenang. Refugee card itu Ha? bukan bangsa Rohingya saja bang. Tahu betul. Fokus ke Ada bangsa motosikalnya. Banyak. Abang cakap berapa bangsa ada? Ada banyak. Cakap lah. berapa bangsa Arakan, ada? Melayu semua ada banyak. Bukan Melayu tak ada. Saya tidak. Ada Melayu pun ada, negara lain. Paham tak maksud saya? Jadi motosikal tadi itu, entah itu satu motosikal atau dua motosikal melintas, dia nampak apa ya? Kalau di bahasa Melayu itu apa guys ya? Kalau bahasa Indonesia nih guys ya, kalau kita orang Indonesia sebutnya itu blayer motor ya, melalui exhaust wong, itu nampak kehadiran dari Abang Koroy ini kurang disukai di lingkungan sana guys. Jadi macam dia mengolok-olok atau marah-marah. Nah itu kalau dekat-dekat Malaysia apa istilahnya guys. Nah ini sama nih guys. Nah begitu. Ini hanyalah asumsi saya saja guys ya. Boleh betul boleh tidak ya. Tapi jujur aku sebagai penonton agak terganggu dengan motosikal yang melintas tadi guys. Ngapain coba dia membunyikan exhaust keras-keras kan, buat apa ya kan? Itu asumsinya saya ya. Yang pertama, boleh salah boleh tidak ya. Itu boleh salah bisa tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Melayu bukan Malaysia saja tau. Malaysia one world. Satu dia ada Melayu. UNHCR pakai. Myanmar dalam Myanmar saja berapa bangsa ada? Saya tak tahu tapi saya tahu. Itulah masalah bang. Betul, saya tahu. 200,000. Saya ada baca berita itu menteri cakap. Bukan itu bangsa-bangsa. Tak, UN punya kad kan dia tanya. Bukan UN card, UN dalam Myanmar sahaja. Itu saya tak Pakai tahu lah. UN, itu mesti mau tahu. Itu bukan saya punya Itu penting. mesti Saya mau mesti tahu tahu penting. negara saya. Negara orang saya tak tahu. Penting mau itu tahu Itu- bang. Itulah jadi itu naik, negara- jadi setel. Tak, kita sekarang ni saya punya rumah. Orang masuk, saya mesti tahu tak ini orang mana ini mana. Saya tahu. Ya. Saya tahu ini pencuri, itu jahat. Itu saja. Saya tak ada cakap, okey ini tinggal sini, tak ada. Saya tak ada tahu. Tapi bang, Dia masuk rumah saya, okey. You ikut saya punya style. You jangan kurang ajar. Betul. You dengar betul-betul. You tak ada cakap, you negara mana? Negara, tak ada. Itu tak penting. Saya sudah tolong you mesti mau good. Betul? Betul. Saya satu soalan. Saya semua orang baik. Saya bukan sekarang betul. sampai mati baik. Betul. Tapi yang satu Sekejap. orang, dua orang, tiga You orang cakap kalau you, sakit hati. you cakap you baik. Saya kalau berak tepi jalan you mau bagi tahu orang tak? Kalau you kincing ke apa, you bagi Cuma tahu. tahu bang. Kenapa you kencing sini? Tak, you bagi tahu tak you? Semalam saya kencing tepi tu you ada bagi tahu orang. Nggak mungkin lah. You ada cakap sama orang. Nggak mungkin. Kalau you kincing ini tepi, you cakap orang. You ada cakap lah. Ada bang. Kalau saya nampak betul-betul. Kalau siapa- you dengar saya punya soalan. Kalau you berak, you kencing. Tak mungkin lah. Orang tak ada nampak ni. Tapi you ada bagi tahu orang ke tak ada? You ada bagi tahu ke tak ada? Weh, wow. Mesti tak bagi tahu kan? Hey, guys, orang Rohingya ini dikasih handphone dengan orang yang berbaju hitam ini guys. Aku tak pasti apa maknanya, apa maksudnya, apa maknanya. Aku tak pasti guys. Apa hal ini? Coba tonton lagi. Orang tak ada nampak ni. Tapi Okey. you ada bagi tahu orang ke tak ada? Tengok ini. You ada bagi tahu ke tak ada? Rohingya ini tiba-tiba dikasih handphone. Mungkin kawan dia kok. Nah ini dia, nampak guys. Baju hitam melintas, kasih handphone, set. Nah, Itu contoh orang satu curi barang. Mesti tak bagi tahu kan? aduh. So, guys, ya. Aduh. Hati-hati Bang Koroy, aku jadi risau juga, guys. Ya. Tapi oke, Rohingya ini mempertahankan diri, guys.
Ya kan, seolah dia dan di sini tidak hanya bangsa Rohingya saja kayak Bang. Ada banyak rame-rame bangsa yang lain juga dan bla 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 dan lain sebagainya guys ya. Jadi dia berusaha mengeksplain, menjelaskan, mempertahankan diri. Sampai begitu guys ya. Aduh ya Allah. So, fenomena apa ini guys? Jujur kawan-kawan yang mungkin paham mungkin boleh komen-komen di komentar ya. Tadi ada exhaust, ada musikal yang tuh kan. Aku agak terganggu sih dengan kehadiran exhaust musikal yang melintas tadi. Ya, nampak macam kurang senang guys dengan interview kedua orang ini ya kan guys. Dan yang terakhir nih yang agak seram nih. Nah, Rohingya ini dikasih handphone. Tujuannya apa? Untuk rekam kamera atau untuk apa aku tak pasti, tapi itulah. Nah, yang kasih ini nih. Nah, oke guys, so menurut kalian ya gimana? Boleh komen di ruang komentar. Aku tak sangka lah guys ya, sampai berani ugut seorang konten kreator yang cukup famous itu sesuatu hal yang mengejutkan guys ya. Oke guys, so gimana menurut komentar kalian? Boleh lah komen ya di ruang komentar. Saya harap semoga kejadian ini entahlah dari pihak kerajaan atau apa boleh dilakukan atau disetelkan secepatnya. Macam mana, baiknya gimana ya. Dan semoga kejadian ini tidak sampai terjadi di Indonesia juga guys. Kacau bilau nanti guys ya. Oke guys, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Thank you sudah nonton dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.